Halo Leo, kembali lagi dengan Mimin di sini. Kali ini kita kembali akan membahas hal-hal yang akan ditampilkan atau dimunculkan dalam anime Tokyo Revengers episode ke-24 dari sudut pandang manganya. Nah, Leo, yo, gaslah bahas bocoran Tokyo Revengers episode ke-24. Yos, mari kita melintasi waktu. Di episode sebelumnya, atau episode ke-23, kita diperlihatkan momen Takemichi yang diajak Draken untuk datang ke tempat tinggalnya, yang sebenarnya bukan sembarang tempat tinggal, karena merupakan sebuah tempat prostitusi. Takemichi juga dibuatkan jaket khusus Toman oleh Mitsuya, yang mana Mitsuya hanya membuat jaket atau baju untuk para pendiri Toman saja. Namun karena ucapan terima kasih atas jasa Takemichi dalam peristiwa upaya pembunuhan Draken dan Halloween berdarah, Mitsuya secara langsung membuatkan dan menjahitkan Takemichi jaket atau baju Toman. Kemudian terjadi pengungkapan fakta jika Emma adalah adik dari Maiki dari ibu yang berbeda. Dan terakhir, momen berkumpulnya geng Tokyo Manji di mana terlihat Hanma dan Chifuyu berada di samping kanan dan kiri Maiki. Dan di akhir cerita, Draken yang mengatakan jika momen tersebut akan menjadi penyelesaian tragedi Halloween berdarah. Baik, di episode ke-24 nanti, nampaknya akan mengadopsi manga Tokyo Revengers chapter 69, chapter 70, dan chapter 71. Kita akan ditunjukkan momen pengumuman dari Maiki sebagai ketua geng Tokyo Manji kepada seluruh anggota Toman. Pertama, berita mengejutkan terjadi setelah Maiki berbicara tentang Halloween berdarah dan tentang Toman yang sebenarnya kalah jumlah saat bertarung dengan Valhalla. Namun semua anggota Toman sanggup bertahan dan membawa kemenangan untuk Toman. Dan setelah itu, Maiki memberikan izin pada Hanma sebagai wakil dari Valhalla untuk menyampaikan pesan yang ingin dia sampaikan. Hanma mengatakan jika Valhalla tidak pernah memiliki ketua, maka dari itu setelah kekalahan Valhalla, Valhalla akan bergabung di bawah bendera Toman. Valhalla mulai saat ini berafiliasi dengan Tokyo Manji alias Toman. Dan dia meneriakkan nama seseorang yang berjasa menggabungkan Valhalla ke dalam bagian Toman. Dia adalah Kisaki Teta. Semua anggota Toman yang awalnya kebingungan, namun juga merasa bangga karena Toman kini menjadi kelompok geng yang besar, bersorak atas nama Kisaki Teta karena prestasinya. Padahal sebenarnya ya, semua hal yang terjadi adalah rencana dari Kisaki Teta. Dan Takemichi yang mengetahui kebenarannya, baik melalui informasi di masa depan dan juga dari Baji yang mengatakan padanya, hanya bisa terkejut dan tak bisa berbuat apa-apa. Di dalam hati, Takemichi hanya ada penyesalan karena sekarang Toman akan berubah menjadi organisasi yang jahat. Meskipun Baji Keisuke telah menyerahkan hidupnya untuk melindungi Toman, semua nampaknya tak berubah. Kisaki akan tetap mengambil alih Toman seperti yang terjadi di masa depan. Dan kita bisa melihat Maiki, Hanma, dan Kisaki melakukan jabat tangan tiga arah sebagai simbol bergabungnya Valhalla di bawah bendera Tokyo Manji alias Toman. Namun di tengah keterkejutan dan penyesalan Takemichi, Maiki mengatakan jika ada hal lain yang akan dibahas atau diumumkan saat itu. Maiki mengatakan, meskipun Toman mendapatkan banyak hal dari peristiwa Halloween berdarah, Toman juga kehilangan salah satu anggotanya, Kapten Divisi Pertama, Baji Keisuke, harus kehilangan nyawanya dan meninggalkan Toman untuk selamanya dalam tragedi tersebut. Toman harus benar-benar memikirkan kenyataan tentang kematian Baji Keisuke dan menganggap kejadian tersebut adalah hal yang serius dan harus diselesaikan. Jadi selanjutnya, Maiki meminta Chifuyu Matsuno sebagai wakil Kapten Divisi Pertama geng Tokyo Manji untuk melanjutkan penyampaian pengumuman dari informasi yang sudah Maiki mulai. Dan setelah itu, Chifuyu mulai berbicara. Dia mengatakan jika dia memutuskan akan meninggalkan Toman.
Namun pemimpinnya menghentikan Chifuyu dengan mengatakan, "Kau mau mematikan semangat divisi 1?" Chifuyu menambahkan, memimpin divisi pertama adalah tanggung jawab besar bagi dirinya, dan dia sudah membicarakan dengan ketua selama beberapa hari hal yang ingin dia sampaikan ke semua orang. Dan hal tersebut adalah, "Aku menyebutkan nama pria yang akan aku ikuti. Hanagaki Takemichi, aku mengangkatmu sebagai pimpinan divisi 1, geng Tokyo Manji," ujar Chifuyu sambil berteriak ke arah semua anggota Touman yang mendengarkan. Semua orang kaget mendengarnya, termasuk juga Takemichi yang masih kebingungan dengan apa yang terjadi. Di dalam kebingungan semua orang termasuk Takemichi, Chifuyu kembali berkata, "Takemichi, aku percaya inilah yang Baji-san inginkan. Aku telah memutuskan bahwa Baji-san meninggalkan tanggung jawab ini kepadamu." Yap, memang benar. Sesaat sebelum kematiannya, Baji Keisuke menitipkan Touman atau Tokyo Manji kepada seorang Takemichi. Dan berlanjut, setelah itu Maiki berteriak, "Hanagaki Takemichi, angkat kepalamu dan berikan tanggapanmu," ujarnya. Setelah mendengar penjelasan Chifuyu dan teriakan Maiki, dengan berderai air mata dan juga mengingat orang-orang yang percaya jika dia bisa memperbaiki masa depan, Takemichi berkata dalam hati, "Aku masih bisa merubah Touman." Sesuai tujuan terakhirnya sebelum melompat ke masa lalu, yaitu menjadi pemimpin Touman, Takemichi kini benar-benar menjadi salah satu dari pemimpin Touman. Dan setelah itu, sambil dengan posisi sikap istirahat, dia mengangkat kepalanya dan menghadap ke langit. Kemudian dia berteriak, "Siap, akan kulakukan yang terbaik," ujar Takemichi. Sementara itu, Draken tertawa sambil bertanya, kenapa Takemichi malah menangis. Di sampingnya ada Mitsuya yang mengejek Takemichi, apakah perlu dia menjahit ulang jaket atau baju Takemichi. Dan terakhir, Maiki yang berkata, "Kau mengangkat kepalamu terlalu tinggi, bodoh," ujarnya. Berlanjut, masuk ke bagian chapter 70 yang juga nampaknya akan diadaptasi dalam anime episode ke-24. Setelah peristiwa pengumuman besar yang terjadi dalam kelompok Touman atau Tokyo Manji, Takemichi merasa situasinya semakin memburuk. Karena saat ini Valhalla telah menjadi bagian Touman. Jadi cepat atau lambat, Kisaki, Teta, dan bawahannya akan mengambil alih Touman. Namun fakta, jika dia saat ini menjadi pimpinan divisi pertama Touman, menjadi suatu harapan bagi Takemichi jika dia masih memiliki sesuatu yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkan Touman. Untuk itulah dia mencoba kembali ke masa depan lagi. Dan saat dia kembali, situasinya berubah. Takemichi yang dulunya adalah karyawan di toko rental CD atau DVD, kini justru sedang membeli sesuatu di tempat tersebut. Dan si Bibi, yang juga manajer toko tersebut, yang biasanya memarahinya, kini nampak sangat menghormati dan melayaninya dengan baik. Kini Takemichi tampak berbeda. Tampilannya begitu klinis dengan tatanan rambut yang rapi. Pakai pomade kayaknya ya. Kemudian pakaiannya, jamnya, dan bahkan tasnya nampak merupakan barang-barang yang mahal atau branded. Dan saat dia meninggalkan toko rental tersebut, seseorang telah menunggunya dengan sebuah mobil mewah. Dan setelah itu, terungkap orang tersebut adalah Yamagasi, salah satu teman sepercupuannya dulu. Takemichi bertanya mau kemana mereka. Yamagasi mengatakan jika mereka akan ke rumah Takemichi. Sebuah fakta, hal yang berubah di masa depan. Saat ini Takemichi tidak memiliki nomor HP Naoto. Dan saat mereka sampai di rumah Takemichi, Takemichi dikagetkan dengan orang-orang yang menyambut dan menyapanya dengan sebutan Pak atau Bapak atau Bos. Dua di antara orang-orang yang menyambutnya adalah Makoto dan Takuya yang merupakan bagian dari kelompok cupunya dulu. Tidak sampai di situ saja, Takemichi kembali terkejut karena ternyata rumahnya berada di komplek apartemen yang mahal dan berada di lantai puncak. Semua orang menyapanya ketika Takemichi sampai di apartemennya.
Semua orang menundukkan kepala sambil menghormati Takemichi. Di situ juga ada Chipuyu yang langsung mengajaknya ke tempat berlangsungnya rapat pengurus. Kemudian Takemichi bertanya-tanya, rapat pengurus apa dan siapa saja pengurusnya. Kemudian Chipuyu berkata, ayolah partner, siapa lagi ujarnya kalau bukan kau? Tokyo Manji pengurus puncak, Hanagaki Takemichi. Setelah mendengar itu, Takemichi kembali kaget setengah mati setelah mengetahui jika dia saat ini adalah pengurus Touman. Berlanjut, tahun 2017 di suatu tempat di sebuah kota, banyak mobil-mobil mewah parkir berbaris di tempat yang menimbulkan pertanyaan bagi orang-orang yang lewat, karena mungkin aneh menurut mereka. Ternyata tempat tersebut adalah tempat di mana para admin atau para pengurus Touman bertemu dan berkumpul. Takemichi masih kaget dengan situasi yang terjadi. Namun dalam hati dia berkata, jika saat ini dia bisa melihat para pengurus Touman lebih dekat, yang sebelumnya tak pernah tersentuh olehnya di masa depan yang lain. Di ruangan tersebut ada nama-nama lama dari Touman atau Tokyo Manji, mulai dari Pachin atau Haruki Hayashida, lalu ada Yasuhiro Muto, kemudian ada Nahoya Kawata, dan sepertinya Mitsuya juga bagian dari pengurus sesuai apa yang Pehyan katakan. Takemichi merasa lega karena setelah 12 tahun, mulai dari Pachin, Pehyan, dan juga Mitsuya masih menjadi bagian dari Touman. Dan setelah kita melihat pengurus Touman dari orang-orang lama, sekarang kita akan masuk ke orang-orang baru yang nampaknya sebelumnya adalah bagian dari kelompok Black Dragon. Pertama ada nama Hakai Shiba, yang kedua ada Seisu Inui, dan yang ketiga ada Hajime Kokonoi alias Koko. Kemudian terjadi keributan saat Pachin menanyakan keberadaan Maiki, dan jawaban dari Hakai Shiba yang berkata, kayak Maiki mau datang aja buat melihat pecundang seperti Pachin. Dan di tengah keributan, seseorang berbicara dan dia adalah Hanma. Dia mengatakan jika seseorang di antara mereka yang ada di tempat tersebut telah melakukan pengkhianatan, karena ada seseorang dari mereka yang telah melaporkan bisnis mereka kepada polisi, sehingga 3 hari yang lalu mereka semua dicari oleh polisi. Keributan semakin menjadi-jadi dan kemudian seseorang melangkah mendekat dan membuat semua orang berhenti berdebat. Dan dengan posisi hormat mengatakan bersama-sama, "Selamat malam Pak." Semua orang terkecuali Takemichi sangat menghormati orang ini. Dan orang tersebut adalah Kisaki Teta. Dan cerita berakhir. Seperti itu kira-kira Leo, gambaran anime Tokyo Revengers episode ke-24. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.